Sonora FM, News, Traffic, and Music. Sonora FM. Hai, selamat sore Sobat Sonora. Dan seperti biasa di hari Jumat dari jam 3 sampai jam 4 sore kita ada Local Movement. Dan hari ini kita kedatangan teman-teman dari Karos. Wih, mantap, apa kabar? Semuanya? Baik, Kita kenalan dulu dong, ada siapa aja yang di sini nih. Mulai dari siapa? Terserah. Ini dari Mas Karos Karos dulu ya. sendiri. Oke. Terus ada, Ada siapa? Mas Wasadi. Swas. Saya Swas. Panggilannya Swas ya? Oke. Suasana segar. Suasembada. Sembada pangan. Oke, berikutnya ada siapa nih bro di sini? Siapa sih nama saya? Saya Kok malah lupa? Yaya. Yaya. Ya. Oke, Yaya Ruhian. Gimana? Yaya Ruhian. Bukan ya? Dia Oh bukan ya? Beda ya. Oke, Karo sendiri ini datang dari Pekalongan gitu kan ke sini. Yang jelas tadi lagunya pertama kalau misal kita dengerin dengan judulnya Tak Tersampaikan. Ini adalah lagu yang enak banget buat ngerjain tugas ya. Enak banget gitu kan. Adem gitu bawaannya sambil dengerin gitu kan. Tapi boleh diceritain dikit dong tentang single pertama ini sebenarnya kayak gimana sih ceritanya? Kalau single pertama sendiri sih mau ceritain sedikit soal liriknya. Oke, boleh. Yang udah ditulis. Itu pengalaman pribadi dari saya sendiri. Oke. Mengagumi seseorang. Waduh, dalam. Bromen banget ya, dalam. Oke. Tapi belum sempat untuk apa ya? Kayak ngungkapin perasaan. Oke. Kenapa Itu ditikung beneran, sama itu orang apa beneran, gimana itu nih? beneran. Sebenarnya sih Ceritanya udah lama, cuma dari otak itu kayak putar balik buat nginget itu. Oke. Terus jadilah lagu ini. Kejadiannya udah lama berarti ya. Ya sebenarnya juga sampai sekarang masih. Oh masih sampai sekarang. Ini moga aja yang itu dengerin. Boleh loh di-mention namanya loh. Oh enggak. Oh iya siap. Ini ada ini. Siapa tahu Iya. di-mention di Instagram Iya, juga iya, enggak iya. apa-apa. Siapa tahu orang lagi dengerin ya toh. Nanti berubah pikiran. Aduh. Lihat nih Mas Karos Ini kan- sekarang ya Ini kan, luar orangnya kan biasa. ini mumpung live toh ya. Mumpung live ya. Oh, Boleh iya. boleh loh di-mention. Langsung pucet deh. Langsung pucet. Oke. Wah, yang tak tersampaikan jadi tersampaikan. Ya. Oke, terus gimana? Terus buat proses pembuatan lagunya sendiri sih saya sebagai penulis, terus si Mas Was ini sebagai apa? Penari. Musik director. Musik Penari. director. Musik director. Oke. Tapi awal ketemunya gimana nih? Kalau awal ketemunya sih mulai Saya kenal dari ini, Mas Mas. Yaya. dari ini dulu, Mas Yaya. Iya. Oke. Kenal dari saya. Awalnya gimana tuh? Tadinya sih aku sama Karos tuh ngeband dulu kan. Oh, ngeband dulu. Apa alirannya dulu apa alirannya? Apa? Metal dangdut kayaknya. Oh Oh. enggak. Meldut metal dangdut ya. Dulu tuh sempat dimintain tolong kan Karos. Oke. Beberapa lagu dulu. Tapi terusan dia ngajakin aku, "Mas, ayo ngeband gitu." Oke. Tapi kesini ketemu Swas. Ayo kita ngeband yang serius gitu. Oke. Tapi sama siapa? Kebetulan aku pas sama Karos kan. Wah, aku ada temen nih, akhirnya ngajak. Gila. Oke. Saya dikenalin Karos tuh dari Yaya. Oh, oke. Tapi apa? Pertama saya sama Nathan kan mau bikin kayak Apa? bikin apa Project ya? iseng-iseng Iya, gitu. project yuk. Project apa nih, Mas? Band-bandan aja yuk. Terus kita ngapain? Kita ngapain ya? Kita manajemen ini aja gitu. Maksudnya Oke. kayak apa ya? Bikin wadah gitu. Bikin ruang, wadah. bikin Oke, ruang. awalnya bikin wadah gitu ya. Nah, kita butuh talent kan waktu itu kan. Terus cari tanya nih. Yang pertama dulu kan saya sukanya alternatif rock gitu. Oh, Nirvana gitu ya. Gitu. Nah. Alternatif rock Nah. terus ya gitulah. Kok sampai akhirnya mau maksudnya bermain dengan genre yang kayak gini nih? Iya, ini tuh gara-gara alternatif rocknya nggak keterima kayak kupingnya pada sakit tuh. Mana sih ini musik? Enggak sih, itu sebenarnya bucin sih. Enggak gitu. Iya. Kucing yang tertunda. Oke. Akhirnya pada akhirnya saya dengerin versi tak tersampaikan ini dengan Oke. versi akustik Oh, versi dikirimin akustik, oleh oke. si Yaya. Oke, dari Saya situ. kenal Karos tuh sebenarnya itu pertama kali itu saya sama adik saya Nathan tuh kenal pertama kali itu lewat karyanya Karos. Oh, Jadi oke. belum ketemu orangnya. Oh, malah denger dulu ya berarti. Iya, ya? jadi Oke. bener-bener kayak ngerasa apa ya? Tak tersampaikan tuh jadi jembatan pengenal pertemanan ini Pertemanan akhirnya ini, yang buat akhirnya jadi terus project gitu ya. ketemu Karos, terus kita sepakat gimana kalau ini formatnya jangan akustik deh. Kalau Oke. formatnya
Karos tetap solois, tapi kita punya band pengiring untuk Karos gitu. Oke. Kayaknya akan lebih berwarna, akan lebih bisa lebih nyampein lagi gitu Oh loh. iya, benar. Ibarat kata kalau misal musik-musik kayak gini nih, kalau misal mainnya sendiri di atas stage kok kayaknya kurang gitu ya. Isi-isiannya kurang gitu ya. Oke, tapi Karos akhirnya lebih memilih untuk solois, itu gimana? Apa yang dilihat dari situ sebenarnya? Kalau memilih sebagai solis sih emang kecocokan sih kalau itu sih. Panggilan jiwa ya. Panggilan jiwa. Jadi tetap ada home band sebagai pengiringnya. Tapi startnya dari kapan sih kalau main musik ini sebenarnya? Start. Start untuk bermain musik. Kalau mulai awal kuliah sih. Awal kuliah. Kira-kira di tahun Kalau Karos sendiri mulai jalan itu akhir 2016. Akhir 2016 pada saat itu. Karos ya di sini ya. Kalau dulu sempat ngeband-band juga tapi sebelumnya. Kalau lagi pingin ngeband sama teman-teman kampus. Kalau lagi sendiri ya main sendiri pakai gitar. Oke. Lah, tak tersampaikan ini sebenarnya rilis kapan sih? Kalau tak tersampaikan kemarin Januari. Januari 17. 17. Oke, dan itu untuk materi musiknya bisa didapat di mana aja sekarang? Ada di Spotify, Banyak. iTunes ada, iTunes ada terusan semuanya. YouTube Musik, Deezer juga ada semuanya. YouTube juga ada, udah ada video liriknya juga. Oh, ada video liriknya Sudah ada gitu. video lirik di YouTube juga. Nah, ngomongin soal genre yang dipilih sama Karos sendiri, ini sebenarnya genrenya tuh apa sih gitu? Maksudnya kan kalau dari dengar musiknya ada sentuhan jazznya juga, ada sedikit permainan bluesnya juga di situ. Nah, ini nyebutnya apa nih gitu? Gimana nih Mas? Jadi sebenarnya Wah ini Kalau pop serius jazz itu, iya. bos. kalau bahasa untuk kemarin sih saya dapat sedikit itu pencerahan. Pencerahan, oke. Kalau pop jazz itu lebih bahasa ke industrial mungkin ya. Industrialnya, Iya, kalau oke. orang kayak gitu. Terus kalau sebenarnya sendiri mungkin soul jazz apa? Soul jazz ya. Soul jazz ya. Soul jazz ya itu karena gitulah. sebenarnya kalau diomong jazz yang pure banget di musik Karos tuh nggak bisa ngomong jazz yang pure Oke. banget karena di situ ada kita bisa dengerin apanya ya. Kalau di tak tersampaikan itu mungkin ada psychedelicnya karena Oke, Woi, psychedelic. dah. Sedikit. Bahasa musiknya mah tuh, bahasa musiknya mah tuh. Psychedelic. psychedelic. Apa lagi ya? Terus apa ya? Ya Blue Note ada juga ya, Blue Note gitu ya. Ya belum apa ya? Yang bikin kemeresek vintage. Vintage ada Vinyl, vintage-nya juga ya di Vinyl. situ ya. Ya itulah. Mhm. Jadi kalau basicnya mungkin kenapa kok soul jazz karena mungkin si Karos sendiri juga suka jazz, saya juga basically adalah suka jazz, suka jazz belajar juga ya. belajar dari jazz dulu, belajar musik. Ya juga belajar musik dari jazz dulu. Iya nggak sih? Dari blues ya kamu ya? Aku dari kecil Mas. Ini pertanyaannya jawabannya luar biasa ya dari kecil. Pertanyaannya musiknya apa jazz, Dulu ternyata gitaris, blues, ternyata ini gitaris, dari Mas. kecil. Kecil. Dia dulu gitaris mas. Oh dulu gitaris. Dipaksa basis. Oh Itu oke. paksaan sekali sih. Gerald Situmorang. Dari Likumahua. Beri. Oke, tapi untuk ngomongin single yang tak tersampaikan ini produksinya berapa lama kalau boleh tahu? Mulai dari penulisan sampai akhirnya masuk ke studio, rekaman sampai jadi itu berapa lama tuh? Kalau materi lagu sendiri sih dari saya tulis dari awal Januari 2019 Awal Januari. sih. Oke. Cuma pas ketemu sama Mas Was dan Mas Yaya itu dari kapan Mas? Agustus. Terus mulai kita bikin dan diwarnain oleh Mas Was itu mulai September Oh September. Gitu. akhir itu. Oh oke. Yang nge-range di sini berarti siapa? Karos sendiri. Ngerit. Oh Mas Was. oke. Oke. Dia yang apa? Saya nge-arrange, dia yang Yang kompos ya. Oh oke, Dia menarik banget nih. yang sound engineer ya. Sound engineer-nya. TikTok kita sini ke sini terus ke sini. Ini terakhir ya. Butuh kru yang pegang-pegang kabel ya. Oke. Itu kan waktu itu kita coba itu gambar-gambar lagunya gitu kan yang di rumah kan ada alat-alat yang bisa buat ngerekam-rekam gitu. Jadi kita ilustrasiin di rumah gitu. Oke. Oh dari situ. Bikin lagunya gitu. Dengar-dengar juga ini untuk artworknya sendiri juga nggak main-main ya digarapnya ya. Oh iya. Boleh Iya, ceritain kebetulan. juga tuh. Karos mungkin. Karos. Kalau artwork itu dibuat sama Mas Reza Aditya dari Endan Reza. Ini Reza. Oke. Jadi cerita awalnya sih Gimana tuh sampai akhirnya bisa ketemu gitu kan? nah itu. Iya. Cerita awalnya sih dari aku, Mas Was sama Mas Yaya dan Mas Nathan iseng main ke Ear House. Oke. Jadi di situ juga mau
sempat juga ikut ke komunitas songwritingnya juga. Terus pas dapat kesempatan bisa ikut jamming di acara songwriting juga di Earhouse. Terus pas itu kan udah selesai dari ikut jamming di situ, kita ngobrol-ngobrol sama Mas Resa tentang ini itu, sharing lah. Oh kok ternyata Mas Resa ini bisa desain juga dan juga banyak band yang ngedesain ke dia. Dari Terus situ ya. dari situ kita kan berarti apa? Menyuguhkan karya. Project. Tapi nggak semua nggak semua Mas Resa Pure semua dari ide Mas Resa enggak, gitu maksudnya ya. Mas Resa itu milih orangnya. Oh oke, milih. Kebetulan pertama kemungkinan karena Mas Resa kenal banget sama Yaya. Kedua karena karyanya Karos memang cocok buat Mas Resa. Gitu. Oke, dari situ ya. Oke, sahabat Sonora jangan kemana-mana. Habis ini kita bakal balik lagi untuk di Sonora Hit Special Local Movement, dan kita lagi di coworking space-nya Bang Jateng yang tempatnya sekut abis ya. Barengan sama Karos di sini dan juga drummernya Vicky KPR. Jangan kemana-mana. Barengan sama saya Boy Pamungkas di coworking space-nya Bang Jateng, dan masih barengan sama teman-teman dari Karos di sini. Oke, tapi ngomongin soal musik gini ya, yang akhir-akhir ini kalau misal kita lihat tren musik di Indonesia, musik-musik yang tipe jazz ya. Tadi nyebutnya apa? Swing jazz ya? Pop jazz lah ya. Soul jazz lah ya. Soul jazz ini tuh lagi naik gitu. Kayak misalnya ada Hindia, ada Ardhito juga di sini. Nah, tapi kalau dari teman-teman sendiri ini ngelihat responnya di pasaran kayak gimana sekarang? Karos dulu mungkin sebagai frontman lah ya di sini ya. Frontman. Kalau ngeliatin respon di sekitar sih mungkin masih bisa menerima, masih banyak yang bisa menerima. Mungkin karena apa? Satu liriknya yang gampang dipahami, juga musiknya yang mungkin gampang dinikmatin juga. Mungkin itu. Oke. Nah, kebetulan juga di Pekalongan ini kan kalau misal tadi sempat ngobrol-ngobrol juga sebelumnya, di mana di sana tuh yang lagi berkembang soal musik rock gitu kan. Nah, hadir di tengah-tengah nih, itu gimana tuh? Swas mungkin boleh bisa menjawab. Gimana ya? Saya pertama gimana ya? Kalau ngomongin soal pasar mungkin kayak kurang mengikuti. Maksudnya kurang mengikuti itu dalam artian apa sih lagi pasar, orang suka musik apa sih. Cuman saat saya maksudnya buat mewarnain si Karos ini, saya itu memang bikin kayak ambience-nya itu, di setiap lagu-lagunya itu berbeda-beda gitu. Tapi pada intinya kalau kalian dengerin lagunya Karos tuh pasti kalian tenang. Waduh, gitu. Cocok untuk yang lagi para patah hati ya. Balik lagi ke saya, karena saya orangnya itu gampang stres, terus gampang pemarah dan sebagainya. Saya membutuhkan suatu obat dari lewat bermusik. Maka saya membuat sesuatu di dalam karyanya Karos gitu. Kebetulan juga karya Karos ini cocok gitu, matching banget untuk kalau misalnya kita lagi penat terus sambil style dengan gitu liriknya, dengan lirik itu matching banget, match banget. Jadi orang memang denger lagu-lagunya Karos itu bisa bikin relax, tenang, gitu sih. Terus kebetulan di era yang mungkin seperti sekarang ini, yang eranya semakin bersaing dan sangat ketat, memang orang-orang itu menurut saya membutuhkan hal-hal yang relax seperti itu, lebih chill lagi. Balik lagi kecil ya, yang santai, slow gitu. Semakin kenceng nih, semakin sepaneng nih. Bener-bener semakin sepaneng ya. Harus ada sesuatu yang benar-benar mereka dengarkan dalam bukan konsumsi untuk diminum, tapi didengarkan. Dimasukin dalam hati juga ya, nikmati jiwanya ya kayak gitu. Oke, tapi ngomongin soal musisi gitu, identik banget sama idealisme gitu. Seberapa idealis sih? Mungkin ya bisa mau dijawab di sini di band ini. Sebenarnya kita nggak idealis banget sih ya. Cuman sih pengen hal yang mungkin baru aja. Ya gitu deh. Paling gitu. Soalnya rasanya ngapain bawain yang udah ada gitu. Udah ada gitu ya. Ya apa ya? Kalau udah ada kayaknya ya dengerin yang udah ada aja. Oke. Tapi Karos sendiri kalau misal bikin lagu gitu, apakah tipe yang harus ada suasana hati dulu baru bikin, atau by deadline juga bisa bikin? Paling enak sih kalau
pas suasana hati juga enak sih. oke. Kalau pas dikejar deadline itu kadang suka ribet sendiri Ribet pikirannya. sendiri ya. Ada ritual khusus nggak sih sebelum bikin lagu, misalnya kayak harus ada kopi Makan- dulu, makan kelinci. makan kelinci, sate kelinci ya, no, biar hangat badannya. Kalau karos terbang. Biasanya tuh makan apa? Di Pak Jimmy itu ya rasanya. Pak Jimmy. Ceritanya Nasi Pak Jimmy. goreng. Nasi goreng Wajib, wajib, ya, wajib. wajib ya. Udah biasanya jam berapa masuk studio, jam berapa keluar studio kalau bisa Wah bikin lagu? ini. Ya ini nih. Biasanya Cerita tuh. dikit ya, cerita. Boleh. Silakan. Nanti kita telokan cuy. Oh ya, ini mimbar bebas bos. Mimbar bebas. Sonora Saya hits clue ya. dulu, Boleh, nggak clue. boleh, boleh. Yoi. Kita buat 8 lagu. 8 lagu, Semua selesai selesai. dalam waktu 14 hari. 14 hari, oke. 14 hari. Ngebut ya. Banget itu. Nah, gimana tuh? Yang ngerasain sebagai itu. Iya, Saya kan betul. sebagai ngoperatorin kan, Aha. pegang PC kan gitu. Aku tuh sampai hari yang keberapa gitu tuh sampai ngoperatorin sambil tidur. Unik ya, operatornya sambil tidur doi. Saking ngantuknya, saking ngantuknya. Kopi udah nggak mempan ya, kopi Nggak ya? mempan. Nggak mempan ya, Nggak oke. mempan kopi. Nggak mempan lah pokoknya itu. Pokoknya kita 14 hari itu 14 hari. benar-benar kebut. Jadi kayak misalnya dari habis maghrib ya jam 7-an lah, jam 7-an gitu sampai pagi lagi. Sampai pagi gitu. Nanti paling istirahat bentar, nanti siang atau sore udah kumpul lagi. Oh, kayak gitu Sampai ya. 14 hari itu kita gambar ya, menggambar itu. Nah, Menggambar. proses sebelum 14 hari itu adalah kita kayak workshop untuk Workshop. misalnya per lagu adalah ada cerita apa, kita sharing, terus si ambient atau si musik ini harus matching banget dengan cerita. Ceritanya, Iya, oke, dengan tema harus besarnya ya relate, gitu ya. Harus harus sama, jangan sampai juga diriletkan dengan karakternya Karos juga. Karos ini kayak apa sih, nggak mungkin dong aku bawain kayak Karos terus bikin kerangkanya lagunya kayak gitu, terus aku bikin kayak ke pang-pangan gitu kan nggak cocok. Oh bisa juga. Iya, nggak cocok ke Karos kan. Bisa, pang akustik tuh. Misalnya harus Aliran baru juga ini. di-matching Aliran baru, Pang pang akustik boleh itu. Jadi kita waktu itu bener-bener nggak keluar studio itu selama hampir 3 bulan ya sih. Hampir 3 bulan. Hampir 3 bulan itu cuman ngulik workshop untuk karyanya kita. Oke. Terus 14 hari itu adalah eksekusi. Oh, oke. Iya. Berarti total sekarang udah ada berapa lagu sebenarnya? Baik sebenarnya yang udah pas- dirilis maupun belum ya? Berapa? Kalau udah ada Kira-kira? sih ada 8 lagu. 8 lagu yang itu udah semua. dirilis 2. Yang Yang udah dirilis 2, yang Ah, belum udah jadi berarti 8 lagu. Oh, yang udah Yang jadi udah 8 jadi lagu. 8 Berarti lagu. sisanya 6 ya yang belum dirilis ya? Belum. Oke, dirilis kapan nih dalam waktu dekat? Biasa. Kira-kira? Ya, Ditunggu dulu ya. Ditunggu. itulah pokoknya. Nah, ini balik lagi ke Karos nih di sini nih. Kalau tipe bikin lagu ini berarti semua yang bikin lagu Karos. Karos mau semua. liriknya semua Karos ya. Semua dari kisahnya Karos. Dalam bos. Karos kalau bikin lagu ini tipe yang liriknya dulu atau cari melodinya dulu? Atau Biasanya ritmenya sih nemuin melodi dulu, dulu? baru ke lirik sih. Mhm. Tapi kadang suka ke lirik dulu, Ah, baru oke. cari melodi. Oke. Tapi keseringan ke melodi dulu. Oke, tapi ketika ini udah jadi nih satu materi ini di-florin ke anak-anak gitu. Biasanya proses kreatifnya seperti apa? Begitu ada lagu nih, terus di aransemen ulang kah atau seperti apa nanti gimana tuh? Biasanya Biasanya, saya cerita dulu kita berdua. cerita Ya, dulu boleh, boleh. soal lagunya. Aha. Contoh tak tersampaikan ini Aha, apa sih Mas Was tanya? Ini lagu tentang apa? Jadi Oke. gini Mas Was, tentang gimana saya punya perasaan untuk seseorang, terus Oke. Mas Was oke gini, Oke. gini, terus dikembangin sama Mas Was, Oh, oke, dikembangin gitu. dikoreksi juga. Dikoreksi sih. juga. Jadi Karos yang tadinya tertutup jadi terbuka sama saya. Oh, aduh. Saya pegang semua rahasianya. Hati-hati, kunci Anda dipegang dia. Tapi tak tersampaikan itu biasanya saya kalau terima dari satu kisahnya Karos misalnya soal si Tit. Si Tit ya? Oke. Tit itu. Anggap aja namanya Enjum lah ya. Enjum itu. Enjum itu. Dia suka sama si Enjum itu, terus itu saya kembangkan lagi biasanya. Oke. Dan kebetulan kemarin setelah rilis itu pas banget sama apa yang sudah saya tulis, apa yang saya kembangin. Gitu. Kembangin gitu. Setelah rilis 2 hari kemudian teman orang tua kita meninggal. Ah, Nah itu rupanya lagu tak tersampaikan itu perspektifnya atau sudut pandangnya itu nggak melulu soal hubungan cowok, hubungan relasi. antara orang Cowok sama cewek gitu cowok ya, dan cewek ya. gitu. Rupanya juga sampai ke orang Bahkan orang tua. juga. Bisa Oke. sampai.
Dari situ ya, akhirnya bisa jadi multitafsir lah ya, bisa dibilang kayak gitu. Nah, untuk single yang baru dirilis katanya hari ini nih dirilis di 13 Maret nih. Tanggal Judulnya 13. Bunga Tidur ya. Bunga Tidur. Gimana tuh ceritanya tuh Bunga Tidur tuh? Boleh diceritain dikit. Unik sih sebenarnya lagu Bunga Tidur, soalnya lagu ini ditulis pas bangun tidur dan langsung aku kirim ke Mas Was. Oke. Dari situ ya bangun tidur langsung dikirim langsung dikirim, direkam pagi-pagi, terus langsung tak kirim ke Mas Was. Oke. Nanti responnya Mas Was seperti apa? Jangan kemana-mana sampai Sonora. Abis ini kita bakal balik lagi di Local Movement barengan sama Karos di sini. Yes, kita balik lagi di Local Movement di segmen terakhir. Di sini masih barengan sama Karos di sini semua. Oke, tadi sempat juga ngebahas di mana lagu Bunga Tidur ini baru bangun tidur, terus akhirnya ditaruh di notes, langsung dikirimin ke Mas Was. Itu terus responnya gimana, bro? Pertama waktu itu agak susah sih. Yang apa tuh? Lagu Bunga Tidur itu. Agak susah pertamanya. Susahnya gimana tuh? Susahnya apa ya waktu itu? Karena mungkin mendadak kan. Oh, mendadak. Mungkin karena itu kan. Oke. Terus baru cuman dari itu pagi kayaknya si Karos ngirimin, sore jadi. Langsung jadi sore. Iya, sore. Sore Jadi besoknya lebih jadi lagi. semakin disempurnakan. Iya, terus si lagu Bunga Tidur ini saya berkolaborasi dengan musisi Jogja. Oh, dengan musisi dari Jogja. Portelea, yaitu Mas Yoyo. Mas Yoyo, oke. Nama panjangnya Mas Catur Kurniawan. Catur Kurniawan. Mas Catur Kurniawan. Mas Yoyo. Dari situ terus akhirnya proses sampai jadi ini berapa lama juga? Bentar banget kalau Bentar Bunga banget Tidur ya, Bunga Tidur. Bunga Tidur tuh bentar banget karena Oke. gampang untuk kayak orang jelasin. Oke. Ini lagu gini-gini loh. Kita tuh gampang nangkapnya gitu. Oh oke. gini. Oh iya. Oke. Tapi sebenarnya pesan yang pengen disampaikan dari Bunga Tidur ini sendiri apa? Jadi itu kan kayak sebuah mimpi ketemu seseorang, tapi di situ itu kita seneng, bahagia, tapi nggak tahu orang itu siapa. Oh, oke. Siap. Jebuli lanang gua. Jebule aja kok bagus netral. Mas Arda ya. Pepi. Oh, Pepi. Oke, tapi aku tadi sempat ngeliat di Instagramnya Karos. Kalau yang mau follow bisa juga di karos.id ya. Iya, karos.id. R-nya 2. R2 ya. Itu tadi sempat ngeliat artworknya juga di situ. Ada pesan yang disampaikan juga. Nah, itu artworknya sendiri yang bikin Karos sendiri atau orang lain atau kolaborasi atau gimana? Enggak, itu dari Flying Pants tuh di mana Mas? Jogja juga yang bikin. Seniman Jogja. Jogja. Tapi tadi sempat ngeliat itu memang menggambarkan sama suasana lagu yang tadi baru diceritain sih. Soalnya kan di situ kan artworknya sambil tidur gitu kan. Iya, dan di itu artworknya itu Flying Pants. Lalu si karakter utamanya tetap kita bawa karakter utamanya dari Mas Reza Aditya. Oh, oke. Iya, jadi tak tersampaikan kan ada karakter kayak Nobita tuh. Ada Nobita, iya benar. Itu gambarin Karos banget. Terus itu kita bawa sampai ke Bunga Tidur juga. Sampai ke Bunga Tidur ya. Oke. Nah, lagunya ini udah available di mana aja juga? Spotify. Sama ya, platform musik ya semua ya. Di YouTube udah ready? Ada juga. YouTube ada. Ada ya? Oh, berarti ini perdana dong hari ini. Iya, perdana. Mantap. Sonora Hejo. Perdana Kalau di tepuk tangan dong yang ada di Sonora. sini dong. Tepuk tangan biar rame. Oke, sekarang kita mau main fast question. Dikit ya sama Karos di sini. Ada 5 pertanyaan, jadi dijawab cepat aja. Ya, Anda tidak bisa mengintip karena terbalik dari sini ya. Oke, pertanyaan pertama, Semarang atau Pekalongan? Semarang. Semarang, oke. On stage sambil main gitar atau nyanyi aja? Main gitar ya. Main gitar. Format full instrumen atau nyanyi sendiri? Full instrumen. Full instrumen. Oke, John Mayer atau John Legend? John Mayer. John Mayer, oke. Tak tersampaikan atau Bunga Tidur? Terakhir. Bunga Tidur. Bunga Tidur yang hari ini rilis. Kita bedah satu-satu nih. Kenapa lebih milih Semarang daripada Pekalongan? Ada apa? Mungkin dalam hal perkembangan kali ya. Soalnya kalau Pekalongan mungkin gimana ya? Masih stuck, pengen keluar aja dari kota Pekalongan. Buat mencari sesuatu yang baru. Pengen tahu Pengen tahu juga, mencari hal-hal yang baru juga, cari
teman-teman baru Teman-teman juga. baru juga gitu ya. Oke, tadi lebih milih main on stage sambil gitaran, sambil main gitar. Kenapa? Bukannya enak sambil nyanyi aja ya biar bisa fokus nyanyi ya gitu. Kayaknya lebih kece pakai gitar dulu. Oh, untuk menggait para wanita. Iya. Melihat Dede di depan stage. Wah, berteriak nama Carlos sambil dimain gitar lebih melted ya sepertinya ya. Oke, tuh berikutnya tadi format full instrumen atau nyanyi sendiri, lebih milih full instrumen karena ini ya ada teman-teman di balik semua yang menyokong ini musik jadi lebih oke lagi ya, lebih bisa tersampaikan juga. John Mayer atau John Legend tadi lebih milih John Mayer. Kenapa? Ada apa dengan John Mayer? Enggak tahu John Legend siapa. Jujur banget. Tapi emang bener. Oh, emang bener. Kurang bener. Kurang tahu John tahu. Legend. Kalau John Mayer kan masih sering dengerin juga sih. Lagu favorit John Mayer apa? Kalau masalah judul saya kurang paham. Jadi Ros, John Legend itu masternya Marga John. Marga John. Karena John Legend. Karena dia legend ya. Karena dia legend ya. Karena John Legend. Boleh sih. Legendnya para John ya John Legend itu ya. Oke, siap. Bisa. Tadi terakhir tak tersampaikan atau bunga tidur lebih milih bunga tidur gitu kan. Oke, mungkin kita ngebahas luar dari situ di mana katanya juga paling deket ini bakal manggung di Jakarta juga ya. Oh iya. Nah, itu mungkin bisa diceritain sampai bisa main ke sana. Ada kegiatan apa di sana mungkin? Besok besok kita ke Linggo Asri. Dekat Kajen, Mas. Oh, dekat Kajen ya, dekat rumah ipar saya. Tahu aku jebul. Besok kita ke Linggo Asri dulu. Main di sana. Di perkemahannya Linggo Asri. Oh, oke. Terus mungkin April kita akan ke Jakarta untuk showcase di beberapa tempat seperti Earhouse, Pavilion 28 dan lainnya. Pokoknya di sana kumpul sama musisi-musisi Jakarta juga ya di sana ya, berekspresi bareng ya gitu ya. Mungkin nggak tahu kapan nantinya. Oke. Siap. Oke, dan mungkin juga bisa diceritain juga gini, ada pertanyaan baru gara-gara ada fast question tadi. Lebih suka stage yang kecil tapi deket sama penonton atau yang gede tapi banyak penonton? Prefer mana tuh? Ya, satu-satu boleh nih atau nih. Mungkin kecil kayaknya. Kecil tapi deket banget ya sama penonton. Kayak ya? lebih enak itu sih sama musiknya. Oke. Mas Was? Sama juga. Mas saya? Sama juga ya. Oke, terima kasih sekali ya. Oke, kita habis ini bakal mendengarkan persembahan lagu untuk Bunga Tidur dari Karos di sini. Tapi mungkin terakhir ada yang mau disampaikan dulu sebagai tambahan mungkin. Buat teman-teman yang mungkin belum tahu kalau hari ini rilis, kita baru saja rilis single yang kedua Bunga Tidur. Itu available di Spotify dan digital musik platform lainnya. Di YouTube juga ada. Udah itu, mungkin dari Mas Was juga ada. Swas sama Mas Saya mungkin. Yang belum tahu Instagramnya Karos, yang mau mengikuti kegiatannya Karos bisa add di kharroz.id ya coy. .id. Ya. Gitu. Ya, Mas Saya udah itu. Ya kalau udah follow ya coba didengarkan lagunya. Enak pasti. Kalau sudah follow ya jangan lupa follow dulu. Kalau cewek ya siapa tahu cocok gitu, siapa tahu cocok. Ya gitu, oke Karos udah siap? Oke. Udah siap ya? Oke, anyway thank you so much Karos dan teman-teman sudah main-main di Sonora Hits untuk Local Movement hari ini. Dan hari ini spesial live dari Coworking Space Bang Jateng. Nantikan juga untuk Sonora Hits spesial Local Movement setiap hari Jumat dari jam 3 sampai jam 4 sore. Oke, ini kita sambil nunggu dulu Karos persiapan. Iya. Wah, persiapannya harus mateng soalnya. Ini para wanita, ayo disimak ya.
terpejamnya mataku ini. Ku sedang di dunia yang begitu fana. Ku bertemu dirimu dan tak tahu siapa kamu. Oh. Kita rakit kisah-kisah yang tak jelas alurnya. Oh hati, rasanya bahagia seperti dinyatanya. Tapi itu cuma mimpi yang tak bisa diulangi. Rasanya ku tak ingin terbangun lebih dulu. Rasanya ku ingin memandangi rautmu. Siapa dirimu? Ku ingin tahu. Ku ingin lebih lama berada di tengah bunga tidurku. Pandangi awan yang cerah dan bunga-bunga taman bermekaran. Kita bergandengan tangan menyusuri jalan, bercanda dan bercakap tak jelas. Lalu ibuku bahkan aku. Yay, this is Karos. And by now Sonora FM, news, traffic, and music. Sonora FM.